Jangan pernah makan telur dengan cara seperti ini. 5 cara berbahaya yang harus dihindari para lansia saat mengonsumsi telur setiap hari. Izinkan saya bertanya sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Seberapa sering Anda mendengar bahwa telur adalah salah satu makanan paling sehat yang bisa Anda konsumsi, terutama seiring bertambahnya usia, kaya protein, penuh nutrisi, dan terjangkau. Tidak heran begitu banyak lansia memakannya setiap hari. Namun inilah bagian yang jarang dibicarakan orang. Telur, jika dikonsumsi dengan cara yang salah, perlahan bisa menjadi berbahaya. Mengejutkan, bukan? Hai, saya Dr. James. Saya berusia 42 tahun dan sangat mencintai apa yang saya kerjakan. Saya menemui pasien setiap hari Selasa di sebuah pusat hunian lansia di wilayah utara New York, dan itu benar-benar memberikan kepuasan tersendiri. Saya sendiri menjalani gaya hidup sehat. Tekanan darah saya normal, dan saya memastikan berjalan kaki sejauh 2 mil setiap pagi. Dan inilah satu kebiasaan sederhana yang telah menjadi fondasi kesehatan dan energi saya selama bertahun-tahun. Telur, ya, saya memasukkan telur ke dalam pola makan saya hampir setiap hari. Namun tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Faktanya, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang penyakit dalam, khususnya berfokus pada kebutuhan kesehatan unik para lansia, saya mendapat kesempatan untuk bekerja dengan ribuan pasien. Dan dari pengalaman tersebut, saya menyadari satu hal penting yang sering terlewatkan, bahkan oleh tenaga kesehatan lainnya. Cara Anda menyiapkan dan mengonsumsi telur dapat sangat memengaruhi kesehatan jangka panjang Anda. Apakah itu mendukung vitalitas Anda, atau justru secara perlahan menimbulkan kerusakan tersembunyi? Itulah sebabnya dalam video hari ini, saya akan membagikan kepada Anda 5 kesalahan paling umum namun berbahaya yang sering saya lihat dilakukan para lansia saat makan telur. Dan yang terpenting, saya akan menunjukkan dengan tepat bagaimana cara menghindarinya. Ini bukan sekedar kesalahan kecil. Kesalahan ini dapat menyebabkan masalah serius seperti kerusakan saraf, gangguan pencernaan, peningkatan kolesterol, bahkan risiko infeksi yang lebih tinggi. Jadi, demi kesehatan Anda sendiri dan orang-orang yang Anda cintai, mohon tonton sampai akhir. Dan selagi Anda di sini, luangkan waktu sejenak untuk menyukai dan berlangganan, karena video ini mungkin saja menyelamatkan hidup seseorang hingga usia 100 tahun. Peringatan, mengapa begitu banyak lansia justru merasa lebih buruk meskipun makan telur setiap hari? Izinkan saya menceritakan sebuah kisah dari klinik saya sendiri. Seorang pria berusia 83 tahun bernama Mr. Richard Blake datang dengan keluhan kelelahan, mual, dan nyeri perut. Pada pandangan pertama, kami menduga keracunan makanan. Namun setelah menanyakan rutinitas hariannya, saya menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Ia telah memakan telur setengah matang setiap pagi selama lebih dari 40 tahun. Biasanya itu tidak menjadi masalah, tetapi sistem kekebalan tubuh Mr. Blake telah melemah seiring usia, dan baru-baru ini ia tanpa sengaja mengonsumsi telur yang sudah kedaluarsa mengira masih aman. Akibatnya, infeksi salmonella, penyakit bakteri berbahaya, membuatnya dirawat di rumah sakit hampir 2 minggu. Apa yang dulu merupakan kebiasaan tidak berbahaya berubah menjadi krisis kesehatan. Dan sayangnya, ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Ambil contoh pasien saya yang lain, Mrs. Linda Collins, 86 tahun, dari Kansas. Ia datang dengan perasaan frustrasi. Meskipun mengonsumsi 3 obat jantung dan 2 obat penurun kolesterol, angka kolesterolnya tidak juga membaik. Ketika saya bertanya tentang pola makannya, ia berkata dengan bangga, "Saya makan telur goreng setiap pagi. Itu adalah makanan paling sehat yang saya makan sepanjang hari." Namun inilah masalahnya.
Metode menggoreng dengan suhu tinggi tidak hanya meningkatkan kolesterolnya, tetapi juga mengurangi nutrisi penting seperti kolin yang sangat dibutuhkan otaknya. Jadi, saya mengajarinya cara baru mengonsumsi telur, memasak dengan suhu rendah, kombinasi makanan yang cerdas, dan waktu makan yang lebih baik. Dan hasilnya, dalam waktu 3 bulan, ia berhasil mengurangi setengah dosis obat kolesterolnya. 6 bulan kemudian, ia merasa lebih bertenaga, lebih aktif, dan akhirnya mengendalikan kesehatan jantungnya. Kebenaran yang perlu Anda ketahui, telur bisa menjadi obat atau racun. Inilah inti pesan yang ingin saya sampaikan hari ini. Telur itu kuat, tetapi hanya jika Anda memakannya dengan cara yang benar. Selama puluhan tahun, saya melihat pola yang sama. Lansia yang mengonsumsi telur dengan bijak menjadi lebih kuat, lebih tajam, dan lebih berenergi. Namun mereka yang memakannya dengan cara yang salah, sering mengalami peradangan tersembunyi, pencernaan yang buruk, dan penurunan kesehatan yang lebih cepat. Hari ini, saya akan memandu Anda melalui 5 kesalahan berbahaya yang harus Anda hindari saat makan telur setelah usia 60. Setiap poin didukung oleh ilmu pengetahuan nyata dan kisah pasien nyata. Dan memperbaiki satu saja kesalahan ini bisa meningkatkan energi, kesehatan otak, atau kolesterol Anda lebih baik daripada obat apapun. Mari kita mulai dengan kesalahan nomor 1. Kesalahan nomor 1, hanya makan putih telur saat perut kosong. Kedengarannya seperti pilihan sehat, bukan? Banyak lansia, mungkin termasuk Anda, telah diberitahu untuk membuang kuning telur. Terlalu banyak kolesterol, kata mereka. Jadi, mereka hanya makan putihnya saja, terutama di pagi hari. Namun, kebiasaan yang tampaknya baik ini justru bisa berbalik menjadi masalah besar. Izinkan saya menjelaskan ilmunya. Perangkap avidin biotin. Putih telur mengandung senyawa bernama avidin. Avidin memiliki satu fungsi, dan sayangnya bukan fungsi yang baik. Ia mengikat biotin, vitamin B7, dan menghalangi tubuh Anda menyerapnya. Biotin bukanlah vitamin sembarangan. Biotin berperan penting untuk kesehatan sistem saraf, kualitas kulit dan rambut, fungsi otak, serta energi tubuh. Biotin juga membantu mencegah kelemahan otot dan nyeri saraf. Tanpa cukup biotin, lansia dapat mengalami kesemutan atau mati rasa pada tangan dan kaki, kelelahan otot, kabut pikiran, bahkan gejala yang menyerupai depresi atau Parkinson tahap awal. Dan inilah bagian yang paling berbahaya. Avidin menjadi jauh lebih agresif ketika Anda makan putih telur saat perut kosong, karena kadar asam lambung yang tinggi meningkatkan aktivitas avidin. Jadi, jika Anda memulai hari dengan hanya putih telur, Anda mungkin sedang merusak otak, saraf, dan energi Anda tanpa menyadarinya. Kisah nyata. Ketika yang dianggap sehat justru menjadi bumerang. Izinkan saya menceritakan tentang Mrs. Eleanor Briggs, seorang pensiunan pustakawan berusia 79 tahun dari Vermont. Ia sangat bangga dengan pola makan sehatnya dan telah memulai setiap pagi hanya dengan putih telur selama lebih dari 10 tahun. Tanpa kuning telur, hanya putih, untuk menghindari kolesterol, katanya. Namun seiring waktu, ia mulai merasakan kesemutan aneh di jari-jari tangannya, kelelahan berat di kakinya, dan kesulitan mengingat hal-hal kecil. Ia mengira itu hanya bagian dari penuaan, sampai suatu hari ia tidak mampu menggenggam cangkir kopinya tanpa tangannya gemetar. Setelah pemeriksaan, kami menemukan bahwa ia mengalami kekurangan biotin yang parah. Dan ketika saya menanyakan pola makannya, kebiasaan hanya makan putih telur langsung menjadi sorotan. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan? Cara yang benar, metode telur seimbang. Kabar baiknya, Anda tidak perlu berhenti makan telur. Anda hanya perlu memakannya dengan cara yang benar.
Selalu makan kuning dan putih telur bersama. Mengapa? Karena kuning telur kaya akan biotin yang secara alami menyeimbangkan efek avidin dari putih telur. Konsumsilah telur bersama makanan lain, bukan saat perut kosong. Salad kecil, buah, atau sepotong roti gandum utuh membantu memperlambat pencernaan dan mengoptimalkan penyerapan nutrisi. Jangan takut pada kuning telur. Ya, kuning telur mengandung kolesterol, tetapi juga mengandung lecithin untuk kesehatan otak, omega 3 untuk jantung dan sendi, serta lutein dan zeaxanthin untuk melindungi penglihatan. Kuning telur adalah tempat sebagian besar nutrisi berada. Jangan buang bagian terbaiknya. Catatan khusus untuk lansia yang mengonsumsi obat. Jika Anda sedang mengonsumsi obat penurun kolesterol, konsultasikan dengan dokter Anda mengenai jumlah telur yang tepat untuk Anda. Bagi sebagian besar lansia, 1 telur per hari hingga 7 butir per minggu dianggap aman. Namun ingat, ini bukan hanya soal berapa banyak telur yang Anda makan, tetapi bagaimana cara Anda memakannya. Kesimpulannya, membuang kuning telur mungkin terasa menyehatkan jantung, tetapi bagi otak, saraf, dan energi Anda, itu adalah salah satu kesalahan terburuk yang bisa dilakukan. Jadi besok pagi, lakukan sesuatu yang baik untuk tubuh Anda. Makanlah telur utuh saat sarapan, dan nikmati manfaat nutrisinya secara lengkap. Sekarang, mari kita lanjut ke kesalahan nomor 2 yang mungkin tersembunyi begitu saja di dapur Anda sendiri. Kesalahan nomor 2, mengonsumsi telur mentah atau setengah matang. Beberapa lansia memiliki kebiasaan makan telur setengah matang atau bahkan minum telur mentah yang dicampur ke dalam smoothie atau minuman beralkohol. Namun, kebiasaan ini bisa berbahaya, sangat berbahaya. Mengapa? Karena telur mentah membawa risiko tinggi infeksi salmonella. Dan ketika sistem kekebalan tubuh Anda tidak lagi sekuat saat usia 30 atau 40-an, bakteri umum ini bisa menjadi ancaman yang mematikan. Salmonella bukan sekedar sakit perut. Infeksi ini dapat menyebabkan dehidrasi parah, demam tinggi, bahkan sepsis, yaitu kondisi ketika infeksi menyebar ke seluruh tubuh. Menurut Centers for Disease Control, orang dewasa di atas usia 65 tahun memiliki risiko tertinggi meninggal akibat salmonella. Kisah nyata, Mr. William Carter, 82 tahun dari Pennsylvania, memiliki kebiasaan minum 1 telur mentah setiap pagi dengan sedikit whisky. Itu adalah minuman tenaga paginya. Ia mengatakan telah melakukannya sejak usia 40-an. Namun suatu hari, ia tiba-tiba pingsan dengan demam tinggi dan diare tak terkendali. Ia dilarikan ke ICU dengan sepsis berat akibat salmonella. Meskipun berhasil selamat, ia harus dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Antibiotik yang diterimanya juga menghancurkan mikrobioma ususnya. Ia akhirnya mengalami diare kronis, malnutrisi, dan kelemahan ekstrim. Semuanya berawal dari satu kebiasaan yang ia kira menyehatkan. Namun bahayanya tidak berhenti di situ. Telur mentah juga menghambat kemampuan tubuh Anda untuk menyerap vitamin B7 yang juga dikenal sebagai biotin. Mengapa ini penting? Karena biotin sangat krusial bagi lansia. Anda membutuhkannya untuk kesehatan saraf, kejernihan mental, kulit yang kuat, serta tingkat energi yang sehat. Penyebabnya adalah senyawa bernama avidin yang terdapat dalam putih telur mentah. Saat telur tidak dimasak, avidin tetap aktif sepenuhnya. Ia mengikat biotin dan mencegah tubuh Anda menyerapnya. Kekurangan biotin pada lansia dapat menyebabkan mati rasa pada tangan dan kaki, kelelahan kronis, depresi, kabut otak, bahkan memperburuk gejala demensia atau Parkinson. Jadi, apa yang seharusnya Anda lakukan? Pertama,
selalu masak telur hingga matang sempurna. Rebus selama setidaknya 9 hingga 12 menit sampai kuning telur benar-benar padat. Kedua, hindari kuning telur yang masih cair, telur setengah matang, atau smoothie dengan telur mentah. Bahkan, telur organik pun tetap dapat membawa salmonella. Ketiga, periksa apakah cangkang telur retak atau bernoda. Simpan di lemari es dan konsumsi dalam waktu 2 minggu setelah pembelian. Dan terakhir, selalu cuci tangan setelah menyentuh cangkang telur. Telur adalah makanan super, tetapi hanya jika dimasak dengan cara yang benar. Kesalahan nomor 3, mengonsumsi telur bersamaan dengan obat-obatan. Ini sering mengejutkan banyak lansia karena terdengar tidak berbahaya, tetapi dapat secara diam-diam merusak pengobatan Anda. Tahukah Anda bahwa makan telur bersama obat tertentu dapat menghalangi obat tersebut bekerja atau bahkan membuatnya berbahaya? Mari kita bahas lebih dalam. Pertama, obat pengencer darah seperti warfarin. Kuning telur mengandung vitamin K, nutrisi yang secara langsung memengaruhi cara kerja obat pengencer darah. Jika Anda tiba-tiba meningkatkan atau menurunkan jumlah telur yang Anda makan saat mengonsumsi warfarin, keseimbangannya bisa terganggu. Terlalu banyak vitamin K, obat Anda mungkin tidak bekerja dan meningkatkan risiko pembekuan darah. Terlalu sedikit, obat bisa bekerja terlalu kuat dan menyebabkan perdarahan berlebihan. Mr. Harold Duncan, 85 tahun, mengalami hal ini dengan cara yang menyakitkan. Ia dilarikan ke unit gawat darurat karena pendarahan otak setelah tiba-tiba meningkatkan konsumsi telur saat sedang mengonsumsi warfarin. Sebuah kebiasaan sederhana dengan konsekuensi yang mengancam nyawa. Kedua, suplemen zat besi. Jika Anda mengonsumsi zat besi untuk anemia, jangan menggabungkannya dengan telur. Mengapa? Karena protein dalam putih telur mengikat zat besi dan membentuk senyawa yang tidak dapat diserap tubuh. Artinya, semua suplemen yang Anda minum dengan disiplin mungkin hanya akan terbuang begitu saja. Inilah yang dialami Mrs. Dorothy Lane, 76 tahun. Ia memiliki kadar zat besi rendah selama bertahun-tahun meskipun rutin mengonsumsi suplemen. Namun setelah ia mulai memberi jarak waktu antara minum zat besi dan makan telur, kadar zat besinya akhirnya membaik. Ketiga, antibiotik tertentu. Telur dapat mengganggu antibiotik jenis tetrasiklim dan quinolone. Obat-obatan ini berikatan dengan kalsium, magnesium, dan zat besi, mineral yang terdapat dalam telur. Akibatnya, obat tersebut mungkin tidak pernah masuk ke aliran darah Anda. Anda mungkin mengira obatnya tidak bekerja, padahal sebenarnya telur yang meniadakannya. Lalu, apa solusinya? Inilah yang direkomendasikan para dokter. Tunggu setidaknya 2 jam antara makan telur dan mengonsumsi obat. Untuk beberapa obat seperti pengencer darah atau suplemen zat besi, jarak 4 jam mungkin lebih aman. Selalu tanyakan kepada dokter atau apoteker Anda tentang interaksi telur, terutama jika Anda mengonsumsi pengencer darah, warfarin, antibiotik, suplemen zat besi, kalsium atau zinc, obat tiroid seperti levothyroxine, obat tekanan darah tinggi, atau obat statin. Ingat, waktu sangat penting. Bukan hanya apa yang Anda makan, tetapi kapan Anda memakannya yang menentukan seberapa efektif obat Anda bekerja. Kesalahan nomor 4, makan telur terlalu pagi. Bayangkan pagi yang indah, matahari terbit, kopi sedang diseduh, dan sarapan Anda adalah sepiring telur panas berwarna keemasan pada pukul 6 pagi. Kedengarannya sehat, bukan? Namun inilah yang tidak disadari banyak lansia.
Makan telur terlalu pagi justru dapat meningkatkan kolesterol dan membebani pencernaan Anda. Izinkan saya menjelaskan alasannya. Antara pukul 6.00 hingga 8.00 pagi, terjadi sesuatu yang mengejutkan di dalam tubuh Anda. Tubuh secara alami melepaskan hormon bernama kortisol. Anda mungkin mengenalnya sebagai hormon stres, tetapi kortisol sebenarnya memainkan peran besar dalam ritme harian Anda. Kortisol membantu Anda bangun, meningkatkan kewaspadaan, dan mengaktifkan metabolisme. Namun disinilah masalahnya. Kortisol juga merangsang hati untuk memproduksi kolesterol. Jadi ketika Anda mengonsumsi makanan tinggi kolesterol seperti telur saat lonjakan kortisol ini, hati Anda menerima sinyal ganda untuk memproduksi lebih banyak kolesterol. Inilah yang terjadi pada Mr. Ronald Hayes, 78 tahun. Ia bangun pukul 5.30 pagi dan menggoreng telur setiap hari pada pukul 6 pagi. Selama berbulan-bulan, ia mengira sedang melakukan hal yang sehat. Namun kemudian ia mengalami serangan jantung ringan. Dokternya terkejut ketika menemukan kadar kolesterolnya lebih dari 2 kali lipat batas sehat. Ternyata, waktu makan yang terlalu pagi ditambah metode menggoreng telah mendorong kolesterolnya jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Pagi terlalu awal berarti pencernaan masih lemah. Ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Lambung dan usus Anda baru saja bangun setelah beristirahat semalaman. Ini berarti enzim pencernaan masih rendah, asam lambung sedang menyesuaikan diri, dan saluran pencernaan baru mulai berfungsi. Mengonsumsi makanan tinggi protein dan berat seperti telur pada waktu ini dapat menyebabkan kembung, gangguan pencernaan, rasa panas di dada, bahkan kelelahan. Banyak lansia mengira mereka memiliki lambung yang lemah, padahal sebenarnya mereka hanya makan terlalu pagi. Jadi, kapan waktu terbaik bagi lansia untuk makan telur? Waktu terbaik adalah antara pukul 2.00 siang hingga 4.00 sore. Inilah alasannya. Pada jam-jam ini, kadar kortisol berada pada titik terendah, sehingga produksi kolesterol lebih sedikit. Pencernaan Anda sudah aktif sepenuhnya, sehingga penyerapan nutrisi menjadi lebih baik. Hati Anda bekerja pada kapasitas detoksifikasi terbaiknya, sehingga metabolisme kolesterol lebih optimal. Selain itu, Anda cenderung mengombinasikan telur dengan sayuran atau biji-bijian sehat yang semakin mengurangi penyerapan kolesterol. Sebagai contoh, memadukan telur dengan brokoli, bayam, atau bawang dapat membantu menjebak kolesterol dan mendukung kesehatan jantung. Serat dalam sayuran mengikat kelebihan kolesterol dan membantu mengeluarkannya dari tubuh, sementara antioksidan melindungi pembuluh darah Anda. Bagaimana dengan makan telur di malam hari? Itu juga bukan pilihan yang baik. Mencerna protein membutuhkan energi yang seharusnya digunakan tubuh Anda untuk beristirahat, menyembuhkan diri, dan memperbaiki sel di malam hari. Makan telur terlalu dekat dengan waktu tidur dapat menyebabkan tidur terganggu, refluks asam, dan pemulihan tubuh yang lebih buruk sepanjang malam. Lalu, apa yang sebaiknya dimakan di pagi hari? Jika Anda tetap membutuhkan protein di pagi hari, cobalah yogurt Yunani yang lebih mudah dicerna, atau tahu lembut dengan sayuran kukus. Keduanya lembut bagi lambung dan tetap tinggi protein. Tambahkan oatmeal atau roti gandum utuh untuk energi yang seimbang. Satu kebiasaan sederhana dengan dampak besar. Jika Anda telah makan telur pada pukul 6.00 pagi selama bertahun-tahun, Anda tidak sendirian. Namun, hanya dengan memindahkan waktu makan telur ke sore hari, Anda dapat menurunkan kolesterol secara alami, memperbaiki pencernaan, meningkatkan energi, dan bahkan mendukung kualitas tidur yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda makan, tetapi kapan Anda memakannya yang paling menentukan.
Kesalahan nomor 5. Memasak telur dengan minyak bersuhu tinggi. Telur goreng renyah, lezat, dan bagi banyak lansia menjadi menu andalan. Namun inilah masalahnya yang jarang diberitahukan. Memasak telur dengan panas tinggi, terutama menggunakan minyak, dapat secara diam-diam merusak sistem pencernaan, memori, bahkan otak Anda. Ya, benar. Mari kita uraikan satu persatu. Panas tinggi merusak protein dan membebani lambung. Protein telur sangat sensitif terhadap suhu. Ketika dimasak pada panas sangat tinggi, terutama di atas 212 derajat Fahrenheit atau 100 derajat Celcius, struktur protein mengalami denaturasi. Apa artinya? Enzim pencernaan Anda yang berfungsi seperti gunting untuk memotong protein menjadi bagian-bagian kecil agar dapat diserap, tidak lagi mengenali bentuk protein tersebut. Akibatnya, protein tidak terserap dengan baik, melainkan tertahan setengah tercerna di lambung, menyebabkan gas, tembung, rasa panas di dada, dan hilangnya nafsu makan. Inilah yang dialami oleh Mrs. Janet Wallace, 84 tahun, yang gemar makan telur goreng setiap pagi dengan roti panggang. Setelah berbulan-bulan mengalami gangguan pencernaan, ia didiagnosis menderita gastritis kronis. Namun, ketika ia beralih ke telur rebus lembut, gejalanya membaik secara drastis. Bahaya yang lebih besar, senyawa beracun dari minyak yang terlalu panas. Ada risiko lain yang bahkan lebih berbahaya. Ketika minyak dipanaskan melewati titik asapnya, minyak mulai terurai dan menghasilkan senyawa beracun seperti aldehida, akrilamida, dan radikal bebas. Zat-zat ini mengiritasi lapisan lambung, meningkatkan peradangan, merusak sel dan jaringan, serta mempercepat penuaan otak. Jika Anda pernah mencium bau gosong atau melihat asap saat menggoreng, itulah saat senyawa-senyawa berbahaya ini terbentuk. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan penurunan daya ingat, tabut otak, dan berkontribusi pada penurunan kognitif. Hilangnya kolin, risiko tersembunyi bagi kesehatan otak. Ada satu hal yang lebih serius lagi. Kuning telur adalah salah satu sumber kolin terkaya, nutrisi penting untuk fungsi otak, memori, dan konsentrasi. Namun, kolin sangat sensitif terhadap panas. Ketika Anda menggoreng telur dengan minyak yang sangat panas, sebagian besar kolin ini hancur. Artinya, meskipun Anda makan telur untuk kesehatan otak, Anda mungkin tidak mendapatkan manfaatnya jika cara memasaknya salah. Hal ini terjadi pada Mr. George Hill, 82 tahun. Ia mengalami masalah memori awal dan disarankan untuk mengonsumsi lebih banyak makanan kaya kolin. Namun, meskipun ia makan telur setiap hari, gejalanya justru memburuk. Baru setelah diketahui bahwa ia menggoreng telur dengan panas tinggi, semuanya menjadi jelas. Ketika ia beralih ke metode memasak yang lebih lembut, daya ingat dan fokusnya perlahan membaik. Cara terbaik memasak telur bagi lansia agar nutrisi tetap terjaga dan tubuh terlindungi. Inilah yang kami rekomendasikan. Telur rebus. Masukkan telur ke dalam air dingin, didihkan perlahan, lalu masak selama 10 hingga 12 menit dengan api kecil. Ini meminimalkan kerusakan protein. Telur kukus. Tekstur lembut seperti puding, sangat ramah bagi lambung. Telur poach. Dimasak perlahan dalam air panas, tanpa minyak, tanpa gosong. Telur orak-arik dengan api kecil menggunakan minyak zaitun. Aduk perlahan dan jangan pernah membiarkan wajan berasap. Hindari memasak telur di microwave, terutama telur utuh dengan cangkangnya. Pemanasan tidak merata, meningkatkan denaturasi protein, dan bahkan beresiko meledak. Tambahkan rempah untuk mendukung pencernaan.
Anda juga dapat menambahkan rempah antiinflamasi saat memasak telur untuk meningkatkan manfaatnya. Kunyit mengandung kurkumin untuk kesehatan otak. Lada hitam membantu pencernaan. Peterseli mendukung detoksifikasi. Taburan kecil saja sudah dapat meningkatkan rasa sekaligus mendukung tubuh Anda secara alami. Kesimpulan akhirnya, telur goreng mungkin terasa lezat, tetapi bagi pencernaan dan kesehatan otak yang menua, telur goreng bisa lebih banyak mudaratnya. Dengan satu perubahan sederhana, seperti beralih ke telur rebus atau kukus, Anda melindungi lapisan lambung, kesehatan kognitif, penyerapan nutrisi, dan mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Ringkasan 5 kesalahan dan cara memperbaikinya. Mari kita tinjau kembali apa yang telah kita pelajari. Telur bukanlah musuh, justru telur adalah salah satu makanan alami paling kuat bagi lansia, kaya protein, vitamin B, D, kolin, selenium, dan banyak lagi. Namun, seperti yang telah kita lihat, jika dimakan dengan cara yang salah, telur bisa berubah dari makanan super menjadi perusak diam-diam. Kesalahan pertama, hanya makan putih telur saat perut kosong yang menyebabkan kekurangan biotin, masalah saraf, kelelahan, dan kelemahan otot. Kesalahan kedua, makan telur mentah atau setengah matang meningkatkan resiko infeksi salmonella yang bisa mematikan bagi lansia dengan sistem imun lemah. Kesalahan ketiga, mengonsumsi obat terlalu dekat dengan waktu makan telur dapat mengganggu efektivitas pengencer darah, antibiotik, dan zat besi. Kesalahan keempat, makan telur terlalu pagi antara pukul 6.00 hingga 8.00 pagi dapat meningkatkan kolesterol dan membebani pencernaan. Kesalahan kelima, menggoreng telur dengan minyak bersuhu tinggi merusak nutrisi penting, mengiritasi usus, dan membahayakan otak. Namun kabar baiknya, Anda tidak perlu berhenti makan telur. Anda hanya perlu meninggalkan cara yang salah. Dengan beberapa penyesuaian lembut, makanan Anda dapat menjadi dosis obat harian, memberi energi pada otak, melindungi jantung, dan membangun kembali otot. Langkah tindakan. Ubah satu kebiasaan hari ini. Besok, jangan langsung mengambil wajan penggorengan. Sebaliknya, rebus 2 butir telur secara lembut. Padukan dengan irisan alpukat dan bayam kukus. Makanlah sekitar pukul 2.00 siang ketika pencernaan Anda kuat dan tubuh siap menyerap nutrisi. Perubahan sederhana ini bisa menjadi titik balik bagi kolesterol, memori, atau tingkat energi Anda. Jika video ini membuka mata Anda atau membantu Anda memahami tubuh Anda dengan lebih baik, silakan tekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini kepada orang yang Anda cintai, teman, pasangan, atau orang tua. Karena satu tips kecil bisa memberi seseorang 10 tahun tambahan hidup sehat. Dan jika Anda siap, di video berikutnya, kita akan membahas 5 cara terbaik makan telur setelah usia 60 untuk memaksimalkan kekuatan, daya ingat, dan kesehatan jantung. Sampai saat itu, tetap kuat, tetap cerdas, dan ingat, di It's Better Health, kami selalu bersama Anda di setiap langkah perjalanan kesehatan Anda.